إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita pada hari ini dapat belajar matematika KD 3.2 subbab kuartil dari tabel distribusi frekuensi. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari kuartil dari tabel distribusi frekuensi. Untuk itu, sebelum kita memulai mempelajari kuartil dari tabel distribusi frekuensi, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan materi kuartil dari tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang median. Kalau materi median sudah dikuasai, sudah bisa dipahami, insya Allah materi kuartil tidak akan ada kesulitan untuk dipelajari. Karena prinsipnya rumus untuk kuartil itu sama dengan median. Bahkan median itu bagian dari kuartil. Nah, pengertian kuartil pada saat kita mempelajari median, median dapat dikatakan sebagai ukuran perduaan. Artinya dalam median ada data diurutkan terlebih dahulu, lalu data tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, pembaginya disebut median. Maka kalau kuartil dapat dikatakan sebagai ukuran perempatan. Artinya nilai-nilai kuartil akan membagi 4 sama banyak terhadap banyak data. Artinya begini, kalau ada data diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, lalu data tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, pembaginya itu disebut kuartil. Nah, dengan demikian, kita kenal kuartil pertama dilambangkan dengan Q1, kuartil kedua dilambangkan dengan Q2, dan kuartil ketiga dilambangkan dengan Q3. Kuartil pertama biasa juga disebut kuartil bawah. Kuartil kedua disebut median. Dan kuartil ketiga disebut kuartil atas. Itu tentang pengertian dari kuartil. Nah, rumus kuartil
pada tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. QI atau kuartil QI sama dengan TB QI ditambah I per 4 kali N dikurangi FK per FQI kali P. Nah, TB QI ini adalah tepi bawah kelas yang mengandung kuartil QI. Nah, sebelum kita menentukan nilai kuartil, terlebih dahulu kita harus menentukan letak kuartil QI-nya. Nah, letak kuartil QI ada pada data I per 4 kali N dengan I 1, 2, atau 3 tergantung dari yang diminta untuk menentukan nilai I-nya itu. Nah, TB QI adalah tepi bawah kelas kuartil P. Jadi TB QI adalah tepi bawah kelas kuartil, P panjang kelas dari kuartil, N banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan FQI frekuensi kelas kuartil. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut. Tentukan QI1, QI2, dan QI3 dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut. Ini datanya. Ini tabel distribusi frekuensi seperti ini. Penyelesaiannya, kita harus menentukan letak kuartil terlebih dahulu. Nah, letak kuartil QI ada pada data I per 4 kali N dengan catatan I sama dengan 1, 2, atau 3. Lalu menentukan juga jumlah data. Nah, kebetulan di dalam soal ini sudah disebutkan jumlah datanya. Jadi kita cek aja. Cek dulu apa betul nggak 40. Ya. Jadi jumlahkan 3 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 11 tambah 9 tambah 2 hasilnya 40. Jadi jumlah data adalah 40. Nah, lalu karena tadi disebutkan di dalam rumus ada frekuensi kumulatif, maka kita harus menentukan frekuensi kumulatif dari tabel distribusi frekuensi ini. Untuk kelas yang pertama, ini 3 di sini frekuensi kumulatifnya. Kelas kedua, tentukan di sini 3 tambah 2 hasilnya 5. Untuk kelas yang ketiga, berarti ini kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya berapa? 3 tambah 2 tambah 6 hasilnya 11. Untuk frekuensi kumulatif kelas yang keempat, berarti 3 tambah 2 tambah 6 tambah 7 hasilnya 18. Untuk frekuensi kelas kelima, kalau tadi sudah dihitung kelas keempatnya tinggal jumlahkan saja. 18 tambah 11 hasilnya 29. Begitu pula untuk seterusnya. Ya, itu frekuensi kumulatif. Nah, di sini untuk menentukan letak Q1 kuartil ke-1 berarti 1/4 kali 4 kali 40. Kan di sini letaknya I per 4N. Kalau I-nya diganti dengan 1 berarti tinggal 1/4 kali 40.
sama dengan 10. Jadi Q1 ini, kuartil ke-1 ini ada pada data ke-10. Nah, jadi letak Q1 di kelas ketiga. Kenapa di kelas ketiga? Karena di sini datanya ada pada data ke-10. Letaknya ada pada data ke-10. Ini kan sampai sini baru 5 nih. Nah, sementara praktis kumulatif yang ini 11. Berarti dari 5 tuh 6, 7, 8, 9, 10. 11 dan 10 berarti ada pada kelas yang ketiga. Tuh. Nah, sekarang untuk letak Q2. Rumusnya tadi I per 4 kali N. Untuk QI, kalau Q2 berarti 2 per 4 kali 10. 80 per 4 sama dengan 20. Jadi letak Q2 di data ke-20. Nah, sekarang lihat. Ada di mana data yang ke-20 ini? Nah, untuk kelas yang keempat perhatikan baru 18. Berarti di sini 19, 20. Terus sampai 29 datanya ini. Berarti ada pada kelas yang kelima. Ya, itu. Untuk Q2. Nah, Q2 itu ya, ada pada kelas yang kelima. Selanjutnya letak Q3 berarti 3 per 4 kali 10 sama dengan 120 per 4 sama dengan 30. Nah, lalu di sini perhatikan pada kelas yang kelima baru 29. Sementara untuk Q3 itu letaknya pada data ke-30 berarti setelah 29. Nah, 30 di sini. Ya, di sini 30. Artinya pada kelas keberapa ini? Kelas yang keberapa? Ayo. Ya, kelas yang ke-6. Jadi ketiga terletak pada kelas yang ke-6. Nah, setelah kita menentukan letak Q1, Q2 dan Q3, baru cari nilai Q1 sesuai dengan rumus. Nah, untuk Q1 berarti rumusnya QI sama dengan TB QI plus I per 4N dikurang FK per FQI kali P. Karena yang diminta adalah Q1 berarti tinggal di sini ganti dengan 1 1 1. Jadi TB tepi bawah. Nah, tepi bawah kelas Q1 TB QI. Berarti kelas Q1 mana? Ini kelas, bukan kelas Q1. TB QI tepi bawah kelas kuartil ke-1. Di mana? Tadi kan di sini di kelas yang ketiga. Berarti tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti di sini 50 kan? 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49. Nah, P sama dengan panjang kelasnya berapa? Boleh kita tentukan kemarin itu 40 kurang 30. Boleh juga 50 kurang 40. Nah, N sama dengan 40. Tadi banyaknya data berapa? 40. Banyaknya data nih 40. Lalu FK, frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke-1. Berapa mana? Nah, yang sebelumnya kan tadi kuartil ke-1 ada pada kelas yang ketiga. Berarti frekuensi sebelumnya berapa? 2 tambah 3. Ya, yaitu 3 tambah 2. 3 tambah 2 nih yang sebelumnya itu.
Berarti jumlahkan 3 tambah 2 hasilnya 5. Lalu FK1. FK1 apa FK1? Frekuensi kelas yang mengandung Q1. Q1 ada pada kelas ketiga. Berapa frekuensinya? 6. Maka frekuensi kuartil ke-1 adalah 6. Tuh. Nah, 6 ya. Setelah kita hitung tadi TBQ1, PN, FK dan FK1, baru kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, Q1 berarti sama dengan TBQ1, sudah diketut TBQ1 49,5. Jadi 49,5. I per 4 kali N dikurangi FK per FQI, berarti 1/4 kali 40 dikurangi 5 dibagi 6 kali panjang kelas 10. Nah, Q1 sama dengan 49,5 ditambah. Nah, 1/4 kali 40 adalah 10 dikurang 5, 5 per 6 kali 10. Q1 sama dengan 49,5 ditambah 50 per 6. Nih, 5 kali 10, 50 dibagi 6, jadi 49,5 ditambah 50 per 6. Berapa kali 50 per 6? Ya, kita hitung 8,33. Jumlahkan, berarti Q1 sama dengan 49,5 ditambah 8,33. Itulah nilai dari Q1, yaitu 57,83. Mudah kan untuk menentukan Q1? Jadi Q1 adalah 57,83. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai Q2 atau median. Sebenarnya kemarin sudah dibahas, tapi tidak apa-apa dibahas lagi di sini agar lebih mengerti lagi. Karena median itu sama dengan Q2 dan merupakan bagian dari kuartil. Nah, tadi sudah dihitung letak Q2 ini terletak pada kelas yang kelima. Kelas yang kelima. Nah, lalu rumus Q2, TBQ2 ditambah 2/4 kali N dikurangi FK per FQ2 kali P. Itu rumusnya. Nah, sekarang kita tentukan nilai-nilai yang ada di sini. Ya, kita tentukan. TBQ2 berarti, perhatikan Q2. TBQ2 itu berarti tepi bawah kelas Q2. Tepi bawah kelas yang mengandung kuartil yang kedua. Letaknya pada kelas yang kelima. Ya. Nah, TB tepi bawah itu berarti nanti 70 dikurangi 0,5. Nah, di sini sudah TBQ2 sama dengan 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Panjang kelas sudah dihitung dari tadi ya, pada waktu membicarakan Q1 yaitu 10. Lalu N-nya 40. Lalu FK, frekuensi kelas sebelum kelas kuartil. Kelas kuartil ini
sebelumnya mana? Nah, ini yang sebelumnya. Ya, itu yang sebelumnya. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 6 tambah 7 hasilnya 18. Itu frekuensi kumulatif sebelum kuartil kedua. Nah, lalu FK2 frekuensi yang mengandung kuartil kedua berapa? 11. Ya, nih. Karena tadi kuartil kedua itu ada pada kelas yang kelima, berapa frekuensinya? 11. Maka FQ2 sama dengan 11. Nah, karena sudah di unsur-unsur dari rumus ini sudah dihitung, tinggal substitusikan saja. Q2 sama dengan ATB Q2 69,5 ditambah 2/4 kali 40 dikurangi 18 dibagi, nah ini bukan dibagi 6 tetapi dibagi 11. Ya, ini salah nih. Ini harusnya 11. Nah, 2/4 kali 10 adalah 20 dikurangi 18, 20 kurang 18 2/11. Sekali lagi ini bukan 6. Ini 11 ya, per 11 kali 10. Hasilnya 69,5 ditambah 20/11. 69,5 ditambah 1,82. Tolong nanti cek lagi ini 20 dibagi 11 betul nggak 1,82. Nah, selanjutnya dihitung 69,5 ditambah 1,82 hasilnya 71,32. Itulah nilai kuartil dari tabel distribusi frekuensi yang diberikan tadi, yaitu Q2 sama dengan 71,32. Sekarang kita lanjutkan dengan mencari Q3. Nah, Q3, letak Q3 tadi sudah dihitung, yaitu ada pada kelas yang ke-6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi sudah dihitung, ada pada kelas yang ke-6. Seperti biasa, tadi rumusnya insya Allah hafal ini, karena udah beberapa kali tadi dituliskan, meskipun beda. Yang tadi Q1, Q2, nah sekarang Q3. Q3 sama dengan TB Q3 ditambah 3/4 dikurangi FK per FQ3 kali P. Nah, menentukan tepi bawah kelas kuartil ketiga, karena tadi kuartil ketiga itu ada pada kelas yang ke-6. Kelas yang ke-6 itu dari 80 sampai 89, berarti batas bawahnya adalah 80. Tinggal dikurangi saja, 80 kurang 0,5. Hasilnya 79,5. Panjang kelasnya berapa? Sudah dihitung tadi 10. Banyaknya data berapa? 40. Sudah. Frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif sebelum kuartil. Nah, kuartil kan ada di sini nih kuartilnya. Sebelumnya berapa? 2, 3, 2, 6, 7, 11. Ini jumlahkan ini. Nah, 3 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 11. Hasilnya 29. Nih, jumlahkan ya. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga adalah ini. Lalu
jumlahkan. Nah, frekuensi kuartil ketiga berapa? Karena tadi kuartil ketiga terletak pada kelas yang ke-6, berarti frekuensinya 9. Nah, lalu setelah kita dapatkan unsur-unsur dari rumus ini, tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ada atau yang sudah kita hitung ke dalam rumus ini. Sehingga Q3 sama dengan 79,5 ditambah 3/4 kali 40 dikurangi 29 dibagi 9 kali dengan 10. Nah, 3/4 kali 10 adalah 30 dikurangi 29 1/9 kali 10. Q3 sama dengan 79,5 ditambah 10/9. 79,5 ditambah 1,1. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 80,61. Nah, jadi Q3 dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 80,1. Mudah kan? Insya Allah mudah, ya. Insya Allah mudah. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tentang perhitungan kuartil bisa dipahami. Selanjutnya, tugas atau latihan yang harus dikerjakan. Dan tugas-tugas ini atau latihan ini harus dikerjakan agar materi yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa dipahami dan dapat menambah pengetahuan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.